Bab 162. Sesampainya di restoran, suasana sudah agak kacau. Di pojokan, Fuji dan Sally tertawa keras, wajah mereka memerah, jelas menunjukkan efek dari alkohol yang sudah mulai menguasai tubuh mereka. Beberapa botol minuman di atas meja mereka sudah kosong. Heh, Sel, jangan mabuk kamu ya. Nanti aku bilangin Makrom lah lo. Ujar Fuji sambil menunjuk sahabatnya dengan mata yang mulai sayu. Ngapa bawa-bawa emak aku, On? Emak aku udah di surga. Balas Sally sambil melototkan matanya ke arah Fuji. Emang iya emak lu masuk surga? Wah, aku juga mau nyusul dong. Enak kali ya di surga, kita bisa minta pacar yang ganteng, mirip Jeffrey Nicole. Habisnya capek aku, masa jadi jomblo permanen, celoteh Fuji mulai ngelantur. Sally tertawa ngakak, yaelah kampret. Kamunya aja yang ketinggian seleranya. Fuji mengambil satu tegukan lagi sebelum menatap langit-langit restoran, lalu berkata dengan suara berat, aku pokoknya tahun depan harus punya pacar. Masa iya cewek secantik dan sebahenol gue jomblo terus? Ngenes banget hidupku. Emang kamu maunya cowok yang kayak gimana sih? Tanya Sally sambil menyandarkan kepalanya di kursi. Fuji yang sudah setengah mabuk menerawang, lalu matanya tanpa sengaja menatap Jeffrey yang duduk di meja tak jauh dari mereka. Jeffrey sedang memperhatikan mereka sambil sesekali menenggak minuman dinginnya. Nah, yang kayak gitu tuh, tipe aku. Ya ampun ada Jeffrey Nicole di sini. Seru Fuji tiba-tiba, lalu berdiri dan berjalan sempoyongan ke arah Jeffrey. Sebelum sempat dicegah Sally, Fuji sudah duduk santai di pangkuan Jeffrey. Cowok itu langsung kaget dan hanya bisa terdiam, saking syoknya. Heh, apa yang? Kalimat. Jeffrey terpotong karena Fuji tiba-tiba memeluknya erat. Saking terkejutnya, Jeffrey nyaris menjatuhkan gelasnya. Namun belum sempat Jeffrey memarahi Fuji, gadis itu tiba-tiba pingsan di pelukannya. Ah, sial, kenapa harus pingsan sih? Gumam Jeffrey, pasrah. 32. Dengan cepat, dia mengangkat tubuh Fuji dalam gendongannya, lalu memberi isyarat pada salah satu pelayan. Tolong bantu temannya, antarkan ke villa. Tanpa menunggu lama, Jeffrey membawa Fuji keluar dari restoran, langkahnya cepat dan tegas. Sesampainya di villa, dia segera membuka pintu kamar tamu dan meletakkan tubuh Fuji di atas ranjang dengan hati-hati. Dia menatap wajah Fuji sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dasar cewek aneh, gumamnya pelan, sebelum menutup pintu kamar dan berjalan pergi. Pagi harinya, cahaya matahari yang menembus tirai tipis di kamar membuat Maria terbangun perlahan. Ia mengerjapkan matanya, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya yang masuk. Kepalanya masih terasa berat, sedikit pusing dan lehernya pegal seperti habis tertidur dalam posisi yang tidak nyaman. Lama menandang sekeliling, menyadari ini bukan kamar yang seharusnya dia tempati sekarang. Kenapa aku bisa tidur di kamar ini? Gumamnya pelan, bingung. Bukankah semalam aku sudah pesan kamar yang harusnya aku pakai bareng Juan? Maria lalu mencoba mengingat kejadian malam tadi, tapi pikirannya buram. Yang ia ingat hanya rasa kantuk yang menyerang tiba-tiba. Seketika, bayangan Juan muncul dalam kepalanya. Ia teringat minuman yang seharusnya sudah dia siapkan untuk menjebak pria itu. Di mana Juan sekarang? Gumamnya penuh rasa cemas. Dengan cepat, Maria bangkit dari tempat tidur dan merapikan sedikit penampilannya sebelum keluar kamar. Langkahnya tergesa, dan saat turun menuju area ruang tengah villa, ia berpapasan dengan Jeffrey yang sedang membawa secangkir kopi. Jeffrey, panggilnya cepat, menghentikan langkah Jeffrey. Kamu tahu Juan di mana? Apa dia masih di kamarnya? Jeffrey menggeleng sambil menyeruput kopinya. Mas Juan semalam gak balik ke villa. Maria langsung pucat. Apa? Gak pulang? Terus kamu diam aja. Kenapa kamu gak nyari dia? Jeffrey menatap Maria dengan alis terangkat, tampak santai. Santai, Maria. Aku yakin dia baik-baik saja. Dia bukan anak kecil.
Tapi wajah Maria sudah menunjukkan kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Kalau Juan gak pulang, lalu kemana dia semalam? Pikirnya panik. Jangan-jangan, dia udah minum minuman itu, dan bersama siapa dia semalam. Matanya langsung melirik sekeliling villa. Runa mana? Tanyanya, setengah berteriak. Dia juga nggak pulang, jawab Jeffrey ringan. Sepertinya mereka sekarang sedang bersama, jadi nggak ada di kamar masing-masing. Enggak mungkin. Desis Maria dengan suara bergetar. Kalau sampai Juan sama Runa, semuanya bisa hancur. Rencanaku gagal total. Tanpa pikir panjang, Maria langsung berjalan cepat menuju luar villa, melintasi taman kecil, menuju bagian resepsionis dan lorong-lorong kamar resort. Di sepanjang jalan, ia bertanya pada setiap pegawai yang ditemuinya, berharap ada yang melihat Juan atau Runa. Namun, semua jawaban sama. 33. Maaf, kami tidak tahu, Nona Maria. Tidak, kami tidak melihat mereka sejak malam tadi. Mohon maaf, itu informasi tamu yang tidak bisa kami berikan. Maria mencengkram tangan kirinya sendiri, berusaha menahan luapan emosi yang mulai memuncak. Sial, kenapa semua orang tutup mulut? Jangan-jangan Juan sengaja merahasiakan keberadaannya. Ia menggigit bibir bawahnya dengan gusar. Apa terjadi sesuatu pada Juan? Atau, jangan-jangan dia justru menikmati tadi malam, bersama Runa. Pikiran itu membuat Maria menggertakkan giginya. Amarah dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Langkahnya semakin cepat, dan wajahnya mulai menunjukkan kepanikan yang sulit disembunyikan. Malam itu seharusnya menjadi momen yang memperkuat cengkeramannya atas Juan, bukan malah melemparkan pria itu ke pelukan wanita lain. 34. Sinar matahari pagi menembus celah-celah tirai kamar, menyelinap masuk dan perlahan mengusik ketenangan yang menyelimuti ruangan. Runa mengerjapkan matanya, kesadaran mulai kembali menghampiri. Tubuhnya terasa hangat, nyaman, dan ketika ia mencoba bergerak sedikit, ia menyadari dirinya sedang berada dalam pelukan seseorang. Sekilas ia tersentak refleks alami karena kaget. Tapi saat ia menoleh, jantungnya berdetak sedikit lebih pelan. Itu Juan. Pria yang semalam bersamanya, pria yang begitu lama ia rindukan. Juan masih terlelap, napasnya tenang dan dalam. Tak ada jejak ketegangan di wajahnya, tak ada sorot dingin atau tajam seperti biasanya. Wajahnya terlihat damai, bahkan lebih tampan dari biasanya. Senyum kecil merekah di wajah Runa. Ingatannya melayang pada malam yang baru saja berlalu, malam yang panas, penuh hasrat dan juga, sentuhan hangat penuh kerinduan dari Juan. Sentuhan Juan masih membekas di kulitnya, dan akhirnya Runa merasa rasa cintanya bersemi kembali. Tanpa sadar, jarinya mulai menyusuri garis rahang Juan yang tegas, lalu ke alis dan hidungnya. Namun, tiba-tiba tangan Juan bergerak cepat, menangkap tangan Runa meski matanya belum terbuka. Tak lama, sepasang mata coklat yang hangat itu menatapnya sambil tersenyum nakal. "Good morning, my honey," gumam Juan, lalu mengecup punggung tangan Runa yang masih berada dalam genggamannya. Runa tersipu, buru-buru menarik tangannya. "Kenapa tadi malam kamu nggak ninggalin aku sendiri di sini, Mas?" tanyanya, pelan. Juan menyeringai, mendekatkan badannya agar bisa memandang Runa lebih jelas. "Dan melewatkan kesempatan malam panas bersamamu." "Tentu saja tidak, honey. Aku justru udah lama nunggu hal itu." Runa tersenyum kecil, tapi ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. "Tapi, bagaimana dengan Maria? Gimana kalau dia marah saat tahu tadi malam kita?" Juan mengangkat bahu santai. "Memang kenapa kalau Maria tahu kita bersama?" Runa terdiam sejenak. Kemudian dia teringat sesuatu, video yang ia rekam diam-diam semalam. Ia segera mencari ponselnya di meja kecil di samping ranjang, lalu menyerahkannya pada Juan. "Lihat ini. Biar kamu tahu siapa sebenarnya Maria." Dengan alis mengernyit, Juan menerima ponsel itu dan menonton video tersebut.
Dalam rekaman itu terlihat jelas bagaimana Maria diam-diam menuangkan sesuatu ke dalam minuman yang dipesan oleh Juan. Dia berniat menjebakmu, bisik Runa. Dia ingin kamu kehilangan kendali, lalu memanfaatkan situasi untuk memaksamu menikah dengannya. Juan menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke Runa. Lalu kenapa kamu yang malah kena efek obat itu? Runa menunduk malu. Aku panik, saat itu Mas. Waktu Maria pergi dari ruangan itu, aku segera berniat membuang minuman itu. Namun karena keburu ada orang yang datang, aku, refleks meminumnya, dan akhirnya, ya aku sendiri yang kena efeknya. Bodoh, gumam Juan, tapi bukan dengan nada marah. Justru terdengar lembut, bahkan sedikit geli. Seharusnya kamu menjatuhkan gelasnya saja, kenapa malah kamu minum? Runa mendongak. Ya namanya panik, mana sempat mikir sih. Mas, Maria itu jahat. Aku mohon, jangan. 35. Kembali padanya. Juan malah tertawa kecil, menangkup pipi Runa dengan kedua tangannya. Dasar bodoh. Siapa yang bilang aku bakal balik ke dia? Bukankah kalian akan rujuk? Maria yang bilang ke aku, ucap Runa ragu. Juan menggeleng pelan. Dengerin aku, Runa. Aku sekarang cuma mencintai kamu. Cuma kamu. Dan aku nggak pernah ada rencana untuk rujuk dengan Maria. Runa terdiam. Kata-kata itu begitu hangat dan melegakan, membuat dadanya bergemuruh. Ia membalas tatapan Juan, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia percaya. Pagi itu, untuk pertama kalinya pula, hatinya merasa tenang. Lalu kenapa kamu masih bersikap baik pada Maria Mas? Aku kira kamu masih mencintainya, ucap Runa lirih, masih duduk di ranjang, menatap Juan dengan ragu. Juan terkekeh pelan, meski nadanya kering. Aku sudah tahu kebusukan Maria, Runa. Aku sengaja masih bersikap baik padanya hanya karena Axel. Aku nggak mungkin mengusir dia sekarang. Kalau aku paksa Maria pergi, dia pasti akan bawa Axel lagi, dan aku bisa kehilangan jejaknya seperti dulu. Runa terdiam. Hatinya miris membayangkan situasi yang selama ini harus Juan hadapi sendirian. Anak buahku sedang mengumpulkan bukti kejahatan Maria, lanjut Juan, tapi di sana sulit mencari informasi. Kekuasaanku terbatas. Makanya aku tunggu Edward, sepupuku, balik dari Eropa. Dia bisa diandalkan untuk membantuku, karena koneksinya luas. Tapi untuk sekarang, aku harus sabar, dan berpura-pura, agar Maria tidak curiga. Setelah mendapatkan semua bukti kejahatan Maria dan kekasihnya, aku akan mengambil hak asuh Axel. Runa mengangguk pelan, mengerti. Tapi hatinya masih berat menahan satu kebenaran yang ia tahu harus disampaikan. Mas Juan, bisiknya. Apa kamu tahu, kalau Axel sering menerima kekerasan fisik? Juan terdiam. Ia menatap Runa dengan serius, wajahnya penuh keterkejutan. Apa? Enggak, aku enggak tahu hal itu. Dari mana kamu tahu, Runa? Apa Axel bicara sama kamu? Runa menggeleng. Enggak. Tapi, kemarin, waktu aku bawa dia ke dokter, aku membuka bajunya, dan ada banyak bekas luka. Lebam, luka kering, di punggung dan di lengannya. Juan terdiam, matanya menajam, rahangnya mengeras. Dia mengusap wajahnya kasar, nafasnya mulai terdengar berat. Brengsel, Maria, kalau sampai benar dia tega menyiksa anakku, aku bersumpah, Runa. Aku akan membunuh dia dengan tanganku sendiri. Runa mengelus pipi Juan agar tidak semakin lepas kendali. Kamu harus tenang, Juan. Kamu nggak boleh melakukannya demi Axel. Bagaimanapun Maria adalah ibunya. Juan mengangguk pelan, matanya masih merah oleh amarah. Kamu benar, demi Axel, aku akan tahan semua ini. Tapi waktunya akan datang, Runa. Saat semua bukti terkumpul, Maria akan bayar semua yang dia lakukan. Pelan-pelan, Juan merapatkan tubuhnya, memeluk Runa dari belakang. Bisakah aku mendapatkannya sekali lagi, agar lebih tenang? Setelah itu, kita kembali ke villa, bisiknya pelan di telinga Runa.
Runa hanya tersenyum, membiarkan dirinya terbuai dalam pelukan Juan yang terasa begitu hangat. 36. Setelah cukup lama berkeliling mencari Juan namun tak membuahkan hasil, Maria masuk kembali ke kamar dengan wajah masam dan amarah yang nyaris meledak. Axel, yang duduk di atas ranjang dengan tangan masih diperban, memberanikan diri mendekat. Wajahnya pucat dan penuh keraguan. "Bu, bisakah kamu membantuku mengganti baju?" Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. "Tanganku masih sakit, aku nggak bisa melakukannya sendiri." Namun bukannya mendapat bantuan, Axel justru disambut dengan amarah yang meledak. Maria menghentakkan kakinya, lalu menoleh tajam. Tanpa peringatan, dia memukul lengan Axel yang terluka. "Jangan ganggu aku, anak sialan," bentaknya. "Dasar nggak berguna. Bukankah aku sudah suruh kamu bujuk ayahmu supaya nikahin aku? Tapi kamu malah gagal. Untuk apa kamu hidup? Hah? Seharusnya dulu aku lenyapkan kamu sekalian." Axel meringis kesakitan, air matanya jatuh satu persatu, lalu berubah menjadi isakan keras. Anak kecil itu memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Di luar kamar, Fuji yang baru saja lewat, berhenti ketika mendengar suara tangisan. Rasa penasarannya membuatnya mendekat, lalu menempelkan telinga ke pintu. Ia terdiam, mendengarkan dengan hati teriris. Tak butuh waktu lama, Fuji bergegas mencari Dewi. Dia berjalan secepat yang ia bisa, napasnya tersengal-sengal saat akhirnya menemukan Dewi di dapur, sedang merapikan peralatan makan. Tanpa menunggu waktu, ia langsung menarik lengan Dewi dengan panik. "Dewi, Dewi, kamu harus ke kamar Maria sekarang," ucap Fuji, suaranya nyaris terputus oleh napas yang tak beraturan. "Aku dengar Axel nangis, dia dimarahin ibunya, bahkan sepertinya dia dipukul. Tadi aku lewat depan kamarnya dan dengar sendiri." Suara Maria keras banget. Dewi menoleh cepat, alisnya langsung bertaut cemas. "Apa? Axel dipukul?" Suaranya rendah, namun syarat dengan amarah yang ditahan. "Iya, dan dia nangis sesenggukan." Maria sedang teriak-teriak. "Aku yakin banget, dia nyakitin Axel," kata Fuji lagi, masih dengan nada terburu-buru. "Dewi, kita harus menolongnya. Sekarang." Tanpa banyak bicara, Dewi meletakkan piring yang ada di tangannya dan segera melangkah cepat ke arah kamar Maria. Langkahnya tegas, wajahnya menegang. Setiap langkah terasa seperti derap amarah yang semakin membuncah. Begitu sampai di depan pintu, ia tak mengetuk. Dewi langsung membuka pintu dengan kasar. Dan di sana, ia melihatnya. Axel duduk berdiri ketakutan, wajahnya basah oleh air mata. Perban di lengannya tampak sedikit lepas, dan anak itu memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan rasa sakit dan ketakutan. Maria berdiri beberapa langkah di depannya, wajahnya masih merah karena amarah, tapi seketika berubah saat melihat Dewi. "Apa yang kamu lakukan ke Axel?" tanya Dewi, suaranya dingin dan tajam seperti pisau. Matanya menatap Maria tanpa berkedip, penuh kemarahan. Maria menenangkan dagunya, mencoba tampak tenang. "Itu bukan urusanmu, Dewi. Anak itu memang..." "Diam." Dewi memotong cepat. Langkahnya mendekati Axel, lalu memeriksa lengan anak itu. Saat tangannya menyentuh perban yang agak longgar, Axel mengerjap dan mundur sedikit, tubuhnya gemetar. 37. Namun begitu melihat wajah Dewi, matanya sedikit melembut, seolah tahu ia aman sekarang. "Maaf, aku cuma pengen ganti baju," bisik Axel, suaranya lirih. Dewi menelan ludah, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ia mengangguk pelan, membelai kepala Axel dengan lembut. "Kamu ikut tante ya, biar tante bantu kamu ganti baju." Lalu Dewi berbalik dan menatap Maria lagi. "Kalau kamu berani sentuh anak ini lagi satu kali saja, aku pastikan kamu akan berurusan bukan cuma denganku, tapi juga dengan pihak berwajib. Mengerti?" Maria terdiam, matanya berkilat marah, tapi ia tak membalas. Aura Dewi terlalu kuat saat itu. Dewi lalu membawa Axel keluar dari kamar,
digandengnya anak itu erat-erat seolah ingin melindunginya. Fuji mengikuti di belakang, dan masih dengan wajah cemas. Saat Dewi menggandeng Axel keluar dari kamar dengan perlahan, mereka tiba di ruang tengah. Tangis Axel masih terdengar lirih, sesekali tubuhnya berguncang kecil karena isakan yang belum reda. Di saat bersamaan, pintu depan terbuka dan muncullah Runa dan Juan yang baru saja tiba di villa. Runa menghentikan langkahnya begitu melihat Axel dalam pelukan Dewi, wajah anak itu sembab dan tubuhnya tampak lemas. Dengan cepat ia mendekat, tatapannya penuh khawatir. Ada apa, Dewi? Apa yang terjadi pada Axel? Tanyanya cemas. Runa refleks jongkok di sebelah Axel, untuk memastikan kondisinya.